Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur semua hari yang sudah kami jalani adalah pemberian-Mu. Dan kami mengucap syukur karena setelah menjalani hari demi hari dengan bekerja, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami tidak layak untuk datang ke dalam ruang Maha Kudus karena Engkau adalah Allah yang kudus. Tapi oleh karena Kristus yang sudah mati, yang telah membelah tabir itu, sehingga kami bisa datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dan pada pagi hari ini kami berdoa kiranya Engkau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami, karena tidak ada suara yang bisa kami percaya di dalam dunia yang bising ini selain suara-Mu. Kami anak dan Engkaulah Bapa kami, dan kami adalah domba dan Engkau adalah gembala kami. Dan kami berharap kiranya suara gembala itu menuntun kami, domba-domba-Mu yang sedang berjalan di padang gurun dunia ini. Kami menyerahkan waktu yang akan berjalan di hadapan kami. Kiranya Engkaulah yang memimpin dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Berikanlah kepada kami isi hati-Mu. Bukan khotbah yang baik, bukan khotbah yang kami mau, tapi isi hati-Mu saja. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Kita akan meneruskan eksposisi surat kepada 7 gereja, dan kita sekarang sudah masuk ke gereja yang keempat, yaitu gereja Tiatira. Kalau saudara-saudara melihat peta Asia Kecil, Tiatira itu terletak di antara kota Pergamus dengan kota Sardis. Maka eksposisi selanjutnya kita akan berbicara mengenai kota Sardis. Kita akan berbicara mengenai gereja Sardis. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai gereja Pergamus. Maka saudara-saudara, hari ini kita berbicara mengenai gereja Tiatira, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, urutan surat kepada 7 gereja di dalam kitab Wahyu itu mengikuti urutan geografis. Efesus, Smyrna, Pergamus, kemudian Tiatira. Dan Tiatira ini secara geografis terletak di antara Pergamus dengan Sardis. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, surat kepada gereja Tiatira itu dicatat dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Kalau saudara-saudara sudah membuka, mari kita membacakannya secara bertanggapan. Saya membacakan ayat 18 dan saudara-saudara membaca ayat 19. Demikian seterusnya kita membacakan bagian ini secara responsoria. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi apa yang
ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini kita bisa melihat kaitan antara pengetahuan dengan penghakiman. Tapi sebelum kita membahas mengenai kaitan antara pengetahuan dengan penghakiman, kita lihat dulu mengenai otoritas Kristus yang ditunjukkan pada ayat 18. Saya akan membacakan ayat 18-nya sekali lagi. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saya ulangi sekali lagi. Inilah firman Anak Allah. Nah, saudara-saudara, di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat surat-surat sebelumnya, di setiap surat Yesus memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, saudara yang kasih Tuhan, Yesus pernah memperkenalkan diri sebagai yang memegang pedang. Saudara-saudara, minggu lalu kita membahas tentang surat kepada gereja Pergamus, dan di surat itu Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memegang pedang. Nah, tapi di dalam surat kepada gereja Tiatira, Yesus memperkenalkan diri sebagai Anak Allah. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus memperkenalkan diri sebagai Anak Allah kepada gereja Tiatira? Nah, saudara-saudara, ada latar belakang sosial di belakang sebutan ini. Mengapa Yesus menggunakan istilah Anak Allah atau julukan Anak Allah waktu memperkenalkan diri kepada gereja Tiatira? Nah, saudara-saudara nih kasih Tuhan, di kota Tiatira itu ada beberapa dewa yang disebut juga sebagai Anak Allah, dan salah satunya adalah dewa Apollo. Saudara-saudara, dewa Apollo itulah dewa yang dianggap paling penting, yang paling berkuasa di kota Tiatira. Mengapa, saudara-saudara? Karena dewa Apollo itu dianggap sebagai dewa pelindung para pekerja. Nah, saudara-saudara, kota Tiatira ini adalah pusat industri di seluruh kawasan Asia Kecil. Kalau kita lihat kemarin, kota Pergamus adalah pusat penyembahan berhala. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, Efesus adalah pusat politik, karena itu adalah ibu kota. Atau saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kota Smyrna, maka kota itu adalah pusat perdagangan. Nah, saudara kasih Tuhan, apa keunikan kota Tiatira di kawasan Asia Kecil? Kota Tiatira adalah pusat industri, penghasil banyak barang. Saudara kasih Tuhan, kalau perdagangan itu di Smyrna dan juga di Efesus, saudara kasih Tuhan, maka barang-barang itu diproduksinya di kota Tiatira. Nah, saudara kasih Tuhan, kota sebagai pusat industri, maka di situ banyak pekerja. Saudara-saudara, kalau pekerja mogok, saudara kasih Tuhan, atau kalau pekerjanya kenapa-kenapa, maka industri jadi macet. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya industri itu tidak macet? Maka butuh dewa pelindung. Nah, itulah yang dipikirkan oleh penduduk Tiatira. Dewa pelindung dari para pekerja ini adalah dewa Apollo. Nah, saudara kasih Tuhan, di kota Tiatira itu ada serikat pekerja. Nah, saudara kasih Tuhan, serikat pekerja inilah yang mengatur ritual untuk menyembah dewa Apollo. Nah, saudara-saudara, ya ada penafsir yang mengatakan ritual itu setahun sekali, tapi ada penafsir yang mengatakan ritual itu bisa lebih dari 1 tahun sekali. Nah, saudara-saudara, ketika ritual itu diadakan, maka saudara kasih Tuhan, orang-orang harus membawa sesajen kepada dewa Apollo. Dan setelah sesajen itu dipersembahkan, saudara kasih Tuhan, maka mereka akan mengadakan perjamuan makan. Maka saudara perhatikan di dalam surat tadi ada istilah makanan persembahan berhala. Ya, saudara-saudara, makanan persembahan berhala. Makan persembahan berhala. Saudara-saudara, mengapa ada istilah makan persembahan berhala? Ya karena itu adalah bagian dari ritual penyembahan kepada dewa Apollo. Nah, saudara-saudara, dewa Apollo ini disebut sebagai Anak Allah oleh orang-orang Tiatira. Nah, saudara kasih Tuhan, sebutan Anak Allah itu menunjukkan bahwa dewa Apollo lah yang dianggap berotoritas. Maka saudara-saudara bisa mengerti ayat 18 ini. Yesus sudah mengatakan, tidak, bukan dewa Apollo yang berotoritas. Dewa Apollo bukan anak Allah. Anak Allah hanyalah Yesus Kristus. Inilah firman Anak Allah.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus menegaskan bahwa otoritas itu ada pada Yesus, ada pada dirinya, bukan pada dewa Apollo. Saudara-saudara, dewa Apollo tidak berotoritas atas kota Tiatira, apalagi atas gereja Tiatira. Inilah firman dari yang berotoritas. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 18 kita bisa lihat ada dua otoritas. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita perhatikan yang matanya menyala. Yang matanya bagaikan nyala api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang matanya bagaikan nyala api. Nah, saudara-saudara, ini adalah lambang dari otoritas untuk menyelidiki. Ketika Yesus mengatakan mataku bagaikan nyala api, Yesus lagi berbicara mengenai apa? Omnisien, kemahatauan. Saudara-saudara, kita tahu kan Allah tidak punya tubuh. Tapi Alkitab berkali-kali mengatakan Allah punya mata. Bagaimana Allah bisa punya mata kalau tidak punya tubuh? Saudara-saudara ya, kita punya mata, ya karena kita punya tubuh. Mata kita adalah bagian dari organ tubuh kita. Tapi Alkitab sering menggunakan, saudara-saudara, tangan Allah. Ya, saudara-saudara, bagaimana? Allah punya tangan, tubuh aja nggak punya. Katanya Allah nggak bisa dilihat. Lah Allah nggak bisa dilihat, kok bisa ada tangannya? Tapi tangan Tuhan merobohkan. Loh, bagaimana tangan Tuhan merobohkan? Dia nggak punya tubuh. Ya saudara-saudara, ya ini yang kita sebut sebagai antropomorfi ya. Antropomorfi dari kata antropos dan morpos. Ya, antropos dan morpos. Morpos itu bentuk. Ya, antropos itu manusia. Jadi antropomorfi itu adalah menggambarkan Allah dengan cara manusia. Nah, demikian juga dengan mata. Saudara-saudara, tangan itu biasanya dipakai untuk menggambarkan kemahakuasaan Allah. Mata biasanya dipakai untuk menggambarkan kemahatahuan Allah. Misalnya di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. Di situ dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saudara-saudara, bayangkan saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana mata Tuhan menjelajah seluruh bumi kalau Allah sendiri tidak punya tubuh. Tapi kita bisa mengerti maksudnya, ketika dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, Tuhan mau mengatakan, nggak ada yang saya nggak tahu. Mata itu melambangkan kemahatahuan. Seperti tangan melambangkan kemahakuasaan. Jadi saudara-saudara, di sini Yesus mengatakan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Tidak ada yang aku tidak tahu. Aku menyelidiki semuanya. Yang kamu pikir aku nggak tahu, aku tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapanku. Nah, mari kita lihat otoritas yang kedua, otoritas untuk menghakimi. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat 18 lagi, saudara-saudara. Di situ ada kalimat, kakinya bagaikan tembaga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tembaga itu adalah logam yang paling keras. Ya, saudara-saudara, tembaga itu lebih keras daripada emas. Emas lebih mahal daripada tembaga, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi tembaga itu dari sisi ketahanan, saudara-saudara, lebih tahan daripada emas. Saudara kalau bakar emas, saudara-saudara, gampang melebur. Saudara bakar tembaga, sulit melebur. Ya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kan saya membaca kitab Keluaran waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat mezbah. Saudara-saudara kan sebelum membuat mezbah kan ada perintah untuk membuat tabut. Nah, menarik saudara-saudara ya. Waktu membuat tabut sama-sama dibuat dari kayu, tapi dilapisi dengan emas. Tapi waktu membuat mezbah dari kayu juga, tapi dilapisi dengan tembaga. Waktu bikin tabut pakai kayu, tapi dilapisi emas. Ya, kalau saudara perhatikan tabut perjanjian, saudara-saudara, atas bawah luar dalam emas semua itu. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan mezbah, tidak. Buat mezbah dari kayu, tapi lapisi dengan tembaga. Kenapa saudara-saudara? Karena mezbah itu dipakai untuk bakar. Saudara-saudara, kalau dilapisi dengan emas, saudara kasih oleh Tuhan ya, itu bukan hanya korban saja yang terbakar, saudara kasih oleh Tuhan. Lapisannya juga lumer. Maka lapisi dengan tembaga. Kenapa? Tembaga lebih tahan lama, lebih tahan api, keras. Nah, saudara-saudara, tembaga itu melambangkan ketegasan. Ketegasan. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, senjata pada zaman dahulu itu gada. Itu gada dibuat dari apa? Dari tembaga. Ya, saudara-saudara, menurut para pakar zaman itu belum ada besi sih. Ya, saudara-saudara. Jadi mereka belum menggunakan besi sebagai peralatan. Tapi saudara-saudara, yang digunakan sebagai logam yang digunakan pada hari itu sebagai senjata, itu kebanyakan adalah tembaga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu Salomo jadi raja, dia tidak bikin perisai dari tembaga. Kenapa? Nggak pernah perang. Saudara-saudara, saudara perhatikan ya, perisai Salomo semua dari emas. Saudara-saudara, kalau untuk perang, nggak ada orang bikin perisai dari emas. Saudara kasih oleh Tuhan, itu mau bertahan pakai apa itu? Emas itu lunak. Ya, lihat cincin-cincin kawin saudara kasih oleh Tuhan, gampang melar kan? Saudara-saudara, melawan pertambahan berat badan saja, emas kalah, saudara kasih oleh Tuhan ya kan.
Waktu nikah, masih ketat. Waktu nikah masih longgar, saudara-saudara. Begitu sudah nikah, kok sinsenya makin lebar ya, saudara-saudara ya. Sinsenya memuai. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena lunak sekali. Tembaga enggak. Maka saudara-saudara, kabel listrik, tembaga. Ya, saudara-saudara, saudara jangan pikir, saya orang kaya, ya kan? Saya mau bikin kabelnya dari emas juga, saudara Tuhan, ya kan? Nah itu. Ya. Tapi saudara-saudara, Salomo itu bikin perisai dari tembaga. Kenapa? Karena dia tahu nggak ada gunanya bikin perisai dari tembaga, bikin dari emas. Kenapa? Nggak akan perang. Maka saudara-saudara, setelah dibikin perisai Salomo, diapain? Disimpan di dalam gudangnya untuk dipamerkan kalau ada tamu. Saudara-saudara, jadi waktu ada tamu negara, nih pameran, ya. Apa ini perisai? Kok dari emas? Nah, inilah negara saya. Ya. Perisainya pun emas. Loh, kamu nggak takut diserang orang? Ya nggak takut. Kenapa? Memang nggak akan ada perang. Maka saudara perhatikan ya, zaman Salomo nggak ada perang, saudara-saudara. Itu sebabnya dia nggak pernah bikin perisai dari tembaga. Kenapa? Untuk apa? Nah, saudara-saudara, Tuhan, tembaga itu selalu dipakai untuk perang. Ya, tembaga itu lambang dari ketegasan. Nah, di sini kita perhatikan, otoritas menyelidiki dan otoritas menghakimi nggak bisa dipisahkan. Yesus punya dua-duanya. Dia menyelidiki dan dia juga menghakimi. Nah, itu kita lihat lagi pada ayat 23. Saya minta saudara perhatikan ayat 23, saudara Tuhan. Ayat 23. Di situ Yesus berkata, "Akulah yang menguji batin dan hati orang." Nah, menarik saudara-saudara ya. Terjemahan batin ini dari bahasa Yunani ginjal. Ya, saudara-saudara ya. Jadi bahasa Yunani itu ginjal. Akulah yang memiliki ginjal dan hati orang. Nah, itu saudara-saudara ya. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Yunani itu kidney. Ya, saudara-saudara ya. Ya, bahasa Yunani kalau diterjemahkan itu kidney. Nah, tapi mungkin supaya orang Indonesia tidak jadi bingung, maka LAI langsung pakai batin. Ya, tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti kenapa di sini kenapa dalam bahasa Yunani pakai kidney dan hati, ya, ginjal dan hati. Karena itu adalah dua organ tubuh kita yang paling dalam. Siapapun nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bilang, aku menguji, aku tahu. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat pengetahuan dengan penghakiman tidak bisa dipisahkan. Kenapa saudara-saudara? Karena keadilan itu membutuhkan dua-duanya. Penghakiman yang adil harus based on knowledge. Ya saudara-saudara, penghakiman yang adil itu harus berdasarkan pengetahuan. Dan itulah kenapa kita percaya Allah adil ketika menghakimi. Karena dia maha tahu. Penghakiman Allah nggak mungkin gagal, penghakiman Allah nggak mungkin meleset, penghakiman Allah nggak mungkin nggak adil. Kenapa? Karena dia maha tahu. Semua penghakiman Allah itu based on knowledge. Ketika dia menghakimi, dia tahu tentang orang yang dihakiminya itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, penghakiman tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Ya, Greg Bill mengatakan, pengetahuan Allah menembus inti keberadaan kita dan menjadi dasar bagi penghakiman yang dia berikan. Jadi saudara-saudara, semua penghakiman Allah itu berdasarkan pengetahuan. Ya, Allah menghakimi berdasarkan kemahatahuannya. Di sini kita belajar, jangan sembarangan menghakimi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan tidak boleh menghakimi, saudara-saudara ya. Banyak orang menggunakan kalimat Yesus itu dengan salah kaprah ya. Jangan menghakimi, kata Yesus. Lalu kemudian dipakai-pakai saudara-saudara. Ini makanya jangan menghakimi. Judgmental, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, Yesus tidak melarang kita menghakimi. Walaupun dia mengatakan jangan menghakimi. Kan ayat itu nggak berhenti di situ, masih ada ayat selanjutnya ya saudara-saudara ya. Ya jangan suka kutip ayat di awal doang, baru itu di skip. Jangan menghakimi, titik. Itu kan kalimatnya masih banyak. Ukuran yang kamu pakai untuk kamu akan dipakai juga. Ukuran yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakai untuk kamu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus? Bukan jangan menghakimi, jangan sembarangan menghakimi. Jangan sembarangan menghakimi. Kenapa kita tidak boleh sembarangan menghakimi? Karena kita tidak maha tahu. Kita tidak maha tahu, saudara Tuhan. Ketika lihat orang, lalu kemudian saudara membuat penghakiman, itu namanya menghakimi dengan sembarangan. Kenapa saudara Tuhan? Karena saudara tidak langsung tahu semuanya hanya dengan lihat dia. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menghakimi dengan sembarangan itu artinya apa? Menghakimi dengan buru-buru. Buru-buru, saudara-saudara. Menghakimi dengan sembarangan itu menghakimi dengan sok tahu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar kita tidak maha tahu.
Oleh sebab itu jangan buru-buru, cari tahu. Ya saudara kasih oleh Tuhan, sudah nggak tahu, nggak cari tahu, jadi sok tahu. Ya kan saudara-saudara, itu kan asal usulnya sok tahu saudara kasih oleh Tuhan ya. Sudah tidak maha tahu, tidak cari tahu, saudara kasih oleh Tuhan, ya jadi sok tahu. Saudara kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa langsung tahu orang itu hanya dengan sekali lihat. Tuhan tahu, tapi saudara bukan Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Saudara waktu lihat orang, ya impresi, persepsi saudara mengenai orang itu hanya dengan melihat, itu bukan kebenaran. Saudara harus cari tahu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menghakimi dengan sembarangan itu berarti menghakimi dengan prasangka. Jadi sudah ada asumsi dulu. Lalu saudara-saudara menghakimi orang itu. Artinya saudara nggak tahu apa-apa mengenai orang itu. Tapi saudara sudah bikin asumsi mengenai dia. Itu namanya menghakimi dengan sembarangan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang sembarangan menghakimi adalah orang yang merasa dirinya standar kebenaran. Jadi kenapa kamu bisa mengatakan dia itu begitu? Kenapa kamu bisa mengatakan itu begini? Ya, karena dia nggak kayak saya. Emang kamu standar? Ah, pemalas ini. Loh, kenapa kamu bilang dia pemalas? Ya, karena dia nggak kayak saya. Bangun paginya. Loh, kenapa harus standarmu? Baru orang itu dikatakan rajin atau malas. Iya, saya bangun jam 6. Ya. Tiba-tiba saya pindah ke kota ini, semua bangun jam 8. Misalnya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kota ini bukan kota sini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Maksudnya pengalaman orang gitu ya. Bangun jam 8. Loh, saudara kasih oleh Tuhan, itu nggak menjadi standar orang rajin atau malas. Saudara bisa mengerti kenapa di Jakarta orang bangun jam 6. Saudara-saudara, itu bukan karena rajin, karena terpaksa. Ya kan, saudara-saudara, coba tanya orang Jakarta, mau nggak bangun jam 6? Enggak sih, gitu ya. Tapi kenapa kamu bangun jam 6? Ya, emang ada pilihan lain. Nah, saudara-saudara, begitu saudara pindah ke suatu kota yang jam 6, saudara-saudara, nggak ada yang mau dikejar. Ya, saya ngapain bangun jam 6? Loh, kantor dengan rumah saya di sebelah kok. Oh, malas kamu, bangun jam 8. Masuk kantor jam 9, malas. Loh, ngapain saya harus bangun jam 6? Loh, saya kantornya di sebelah rumah kok. Nah, baru saudara ngerti kan? Oh iya ya, nggak bisa loh pakai jam bangun orang itu sebagai standar malas atau rajin. Apalagi saudara-saudara, ngapain saya harus bangun jam 6? Lah kan saya kerja sendiri. Nah, saudara ngerti kan? Oh, saya nggak tahu kalau dia kerja sendiri. Lah itu makanya jangan langsung menghakimi. Saudara tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Ya saudara-saudara, ada satu buku yang saya lagi baca saudara-saudara mengenai kemarahan. Dan dia mengatakan salah satu penyebab kita marah adalah karena kita berpikir kita Tuhan. Ya saudara-saudara, karena kita berpikir kita Tuhan. Nah, Tuhan itu yang pertama maha kuasa. Kenapa kita suka marah di jalan? Waktu macet, saudara-saudara. Karena kita berpikir kita Tuhan, harusnya mobil ini nggak ada di depan saya. Nah, saudara itu. Tapi nggak bisa saya bikin nggak ada di depan saya. Marah saya. Karena dia di depan saya ini, makanya saya nggak nyampe rumah. Saudara-saudara, hati kita berpikir, gimana ya bikin tiba-tiba dia jadi nggak ada. Nah, tapi nggak bisa. Makanya yang kita bisa lakukan apa? Marah aja kan? Nah itu kenapa marah? Karena kita berpikir kita Tuhan. Tapi yang kedua dia bilang, kenapa kita marah? Karena kita berpikir kita maha tahu. Saudara-saudara, kenyataannya kita nggak tahu. Tapi karena saudara sudah berasumsi serba tahu, maha tahu, maka saudara-saudara bertemu dengan seorang langsung marah. Saudara-saudara, kita harus belajar tidak sembarangan menghakimi. Nah, saudara-saudara, di sini kita perhatikan Yesus menghakimi gereja Tiatira. Inilah firman dari Anak Allah yang matanya mengetahui dan kakinya menghakimi. Mari kita lihat saudara-saudara kasih oleh Tuhan penghakimannya. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus memuji mereka. Yesus mengapresiasi mereka. Walaupun nanti Yesus menegur mereka. Tapi saudara-saudara, Yesus juga mengapresiasi mereka. Mari kita perhatikan apa yang diapresiasi Yesus dari gereja Tiatira. Saudara-saudara, ayat yang ke-19. Aku tahu semua pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik ketekunan dan pelayanan. Nah, saudara perhatikan ada 4 yang dipuji Yesus. Tapi 4 ini sebenarnya 2. Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi waktu Yesus mengatakan, aku tahu semua pekerjaanmu, baik kasihmu dan imanmu, baik pelayananmu dan ketekunanmu. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebenarnya 4 ini adalah 2 pasang. Nah, mari kita lihat saudara-saudara pasangan yang pertama. Iman. Iman itu pasangannya ketekunan. Yang kedua, kasih. Kasih itu pasangannya pelayanan. Nah, saudara-saudara, bahasa Yunani pelayan itu diakonia.
diakonia, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, diakonia itu kan identik dengan menolong orang ya, menolong orang, ringan tangan, saudara kasih oleh Tuhan ya, baik hati gitu ya, murah hati itu kan, saudara-saudara diakonia. Nah, kita mulai dari yang pertama, saudara-saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama, imanmu. Aku tahu imanmu. Ya, saudara-saudara, dan iman ditunjukkan dengan apa? Ketekunan. Nah, ini prinsip yang penting, saudara-saudara ya. Iman nggak kelihatan, tapi ketekunan memperlihatkan iman. Saudara nggak bisa memperlihatkan iman saudara. Orang nggak bisa lihat iman saudara. Tapi saudara bisa memperlihatkan iman saudara dengan ketekunan. Nah, saudara yang oleh Tuhan, orang-orang Kristen di Tiatira ini punya iman yang sejati. Dari mana kita tahu mereka punya iman sejati? Dari mana Yesus bisa melihat iman mereka itu iman sejati? Ketekunan mereka. Ketekunan. Saudara-saudara, ketekunan itu adalah sisi terlihat dari iman yang tak kelihatan. Jadi orang bisa mengaku beriman, tapi saudara-saudara, tapi tidak bertekun. Itu dipertanyakan, saudara kasih oleh Tuhan. Beriman tapi tidak bertekun. Ya, saudara-saudara, makanya di dalam teologi reform, saudara-saudara, bagaimana Pak kalau orang akhirnya meninggalkan kekristenan, padahal dulu dia adalah orang Kristen. Ya itu memang dari awal bukan orang Kristen. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar orang Kristen, dia nggak akan meninggalkan kekristenan. Karena ciri dari iman, tanda dari iman yang sejati, itu adalah ketekunan. Ketekunan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi kan saya sudah cerita ya, konteks dari kota Tiatira. Mereka punya serikat pekerja, saudara kasih oleh Tuhan. Dan serikat pekerja itu identik dengan penyembahan berhala. Selesai penyembahan berhala, makan-makan. Saudara-saudara ya. Dan selesai makan-makan, pada zaman itu ada namanya sacred prostitution, saudara kasih oleh Tuhan ya. Itu prostitusi berkedok ibadah. Ya, saudara-saudara, makan-makan, baru setelah itu sacred prostitution. Saudara kalau ikut acara serikat pekerja itu harus ikut semuanya. Ikut makan-makannya, ikut itu, prostitusinya. Nah, orang Kristen gimana? Dulu, waktu belum jadi Kristen, ikut itu. Setelah jadi Kristen, ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau nggak ikut, ada resikonya. Saudara-saudara, serikat pekerja itu adalah jaringan bisnis. Kalau saudara ikut, maka saudara bukan hanya ikut ibadah, tapi saudara akan mendapatkan koneksi bisnis, dan saudara bisa mendapatkan akses pekerjaan. Ya, saudara-saudara, ya, saudara kasih istilahnya begini, saudara mau mendapatkan informasi lowongan kerja, saudara kasih harus ikut itu. Ya, karena nggak ada koran zaman itu. Jadi hanya yang ikut itu yang dapat bocoran lowongan kerja di mana. Kira-kira begitu, saudara kasih Tuhan ya. Saudara kalau nggak ikut itu, saudara nggak dapat info ada lowongan kerja. Apalagi kalau saudara-saudara yang kasih Tuhan menjauhkan diri dari situ ya. Orang dapat kerja, saudara nganggur terus. Kenapa? Nggak ada lowongan. Nah, saudara-saudara kan itu kan keluhan banyak daerah, saudara-saudara ya. Kenapa belum kerja? Nggak ada lowongan. Kan begitu terus, nggak ada lowongan. Bukan nggak ada lowongan, lu baca koran nggak? Enggak, ya wajar nggak tahu ada lowongan. Nah, zaman itu kan belum ada koran. Saudara-saudara kayak itu lowongan kerja itu hanya ada di serikat pekerja itu. Yang kedua, saudara-saudara, relasi bisnis. Bisnis saudara-saudara jual beli. Lah, kalau saudara tidak ada barang untuk dijual, gimana saudara bisa berdagang? Nah, sementara untuk mendapatkan vendor-vendor begini, saudara harus masuk di serikat itu. Tapi kalau masuk di serikat itu, saudara harus ikut acaranya, ritual-ritual itu. Maka saudara kasih oleh Tuhan, hari itu orang Kristen, kalau nggak ikut, ya mereka tidak dapat kerja, mereka tidak dapat relasi bisnis. Ya bangkrut. Bagaimana saudara kalau jadi orang Kristen di kota Tiatira? Saudara milih mana? Milih meninggalkan iman saudara, berkompromi dengan iman saudara demi pekerjaan, atau saudara kehilangan pekerjaan demi iman saudara? Nah, saudara-saudara, Yesus memuji mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama, imanmu dan ketekunanmu. Artinya apa, saudara-saudara? Jemaat ini memilih kehilangan pekerjaan. Mereka pilih kehilangan pekerjaan daripada harus menyembah berhala. Itulah Yesus, itulah kenapa Yesus mengatakan, aku tahu. Ya, kalian ini orang-orang Kristen yang sejati. Kalian benar-benar bertekun sampai kehilangan pekerjaan sekalipun kalian bertekun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen ini harus hati-hati dengan euforia ya, saudara-saudara ya. Karena orang Kristen itu suka euforia. Saudara tahu euforia, saudara, semangat sesaat. Saudara-saudara, semangat sesaat. Nah, saudara-saudara, dalam pengalaman saya ya, euforia itu paling sering terjadi pulang retret, saudara kasih Tuhan. Nah, itu ya. Pulang retret itu orang itu sepertinya saudara-saudara itu siap mengalahkan dunia demi Kristus, saudara-saudara ya. Nah, itu. Pokoknya pulang retret, saudara-saudara ya. Retret itu bisa ditutup dengan sangat mengharukan. Ya, tulis dosamu, bakar di api, saudara kasih Tuhan ya. Seakan-akan kalau sudah dibakar di api, dosanya nggak ikut pulang, saudara-saudara ya. Tulis, ya, saudara kasih Tuhan, lipat. Nah, campakkan ke api. Ya. Kan itu kan saudara-saudara ada beberapa
Ada beberapa retret juga begitu, saudara. Api unggun, saudara ngerti api unggun? Saudara ngerti kenapa api unggun itu selalu api unggun kan ditutup? Itu biasanya saudara-saudara mahasiswa itu dulu disuruh nulis. Sekolah pun begitu sekarang ya, suruh nulis, lipat-lipat, buang ke api. Itu tandanya kamu sudah meninggalkan segala dosamu. Jadi besok pagi bangun dosa nggak ikut pulang. Nah, saudara, banyak lah, saudara-saudara. Ada yang nggak se ekstrim itu juga lah. Ada yang saudara yang kasih oleh Tuhan, momen dedikasi. Saudara-saudara, bikin komitmen. Saudara-saudara, semua orang pulang dari retret itu euforia. Ya, apalagi saudara-saudara ikut retret misi, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, saudara-saudara ya pulang dari situ dengar kesaksian misionaris berganti-ganti, saudara-saudara. Itu yang sudah punya pekerjaan mapan pun pengen jadi misionaris ke Afrika, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Saya serahkan hari ini Tuhan. Wah, ya kan. Wah, saudara-saudara, kenapa? Itu kesaksian misionaris menyentuh banget. Ya. Di Afrika, di pedalaman, di Asia, di hutan Amazon. Saudara-saudara, yang dengar pun jadi merasa bersalah. Ya, kok aku masih di sini ya? Ya, saudara-saudara. Wah, pulang itu langsung berapi-api, saudara Tuhan kan. Wah, mahasiswa, saudara-saudara, kalau nggak sadar diri tiba-tiba pengen resign dia, saudara Tuhan ya. Kenapa? Saya nggak mau jadi lanjut kuliah ini. Kenapa? Saya pengen jadi misionaris ke Afrika. Saudara-saudara, itu namanya euforia. Kenapa saudara-saudara saya bilang hati-hati? Karena sering kasusnya tidak lebih dari seminggu, saudara Tuhan, lenyap. Hilang. Itu namanya euforia, senang sesaat. Semangat sesaat. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, seringkali kekristenan itu cuma euforia. Setelah 1 minggu, lupa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada orang itu euforia karena suasana, ada orang itu euforia karena komunitas. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita belajar ya, tanda iman sejati itu bukan euforia di awal, ketekunan. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, tanda iman sejati itu bukan euforia di awal, tapi ketekunan setiap hari. Nggak ada gunanya saudara-saudara orang itu pulang ke retret nangis, saudara kasih oleh Tuhan, tapi setelah itu nggak ada hasilnya sama sekali. Saudara pulang nangis silahkan. Ya, saya tidak mengatakan saudara-saudara Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan cara seperti itu. Saya percaya saudara-saudara Roh Kudus itu kalau sentuh hati orang bisa nangis. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa langsung menjudge ini Roh Kudus atau bukan. Hanya karena dia nangis, ini sentuhan Roh Kudus. Nggak tentu saudara kasih oleh Tuhan. Ya, karena banyak orang pulang nangis-nangis, saya serahkan dosa saya. Pada hari yang ketiga bangkit lagi dari antara orang mati, saudara kasih oleh Tuhan. Dosanya hanya 3 hari loh, dosanya bangkit lagi dari kematian. Wah, pada tadi yang kita retret itu benar-benar meraung-raung saudara kasih oleh Tuhan. Itu sampai kita konselornya pun saudara kasih oleh Tuhan. Jadi ikut sedih sendiri gitu kan. Benar-benar nih. Tapi saudara-saudara itu hilang. Enggak ada ketekunan. Saudara-saudara, itu sebabnya retret lagi saudara kasih oleh Tuhan. Ulangi lagi saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, jadi sudah langganan dia menangis-nangis sampai lama-lama penetretnya juga sudah capek dia nangis. Tiap tahun kayak gini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tiap retret gini lagi. Sudah tahu ini. Ini nanti kalau ada dedikasi nangis-nangis pasti dia maju nih. Kenapa? Karena setelah 3 hari balik lagi. Tanda iman yang sejati bukan euforia di awal, ketekunan, daily perseverance, daily obedience. Itu sebabnya saudara-saudara kita pernah bahas mengenai disiplin rohani kan? Disiplin rohani. Ya, saudara-saudara mau jadi rohani, disiplin, bukan dengan euforia. Ya, saudara-saudara, Pak, saya banyak bolong-bolongnya. Itu saudara kasih oleh Tuhan. Baru kita ngerti, saudara-saudara ya. Saya satu dunia masih bolong, Pak, setelah dengar khotbah itu. Itu tandanya, saudara-saudara ya. Kita ini kurang rohani sebenarnya. Ya, orang-orang yang suka nangis-nangis itu, saudara-saudara, ternyata waktu yang sehari-hari itu bolong. Wah, ternyata sulit ya, Pak. Sulit ya konsisten. Lebih gampang nangis, Pak. Saudara ngerti, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ngerti, saudara-saudara ya. Lebih gampang nangis daripada konsisten. Jadi saudara jangan pikir orang yang dramatis itu di retret saudara kasih oleh Tuhan itu benar-benar sejati. Saya tidak bikin saudara jadi skeptis ya saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nangis itu gampang. Ya, nangis itu gampang saudara kasih oleh Tuhan. Kalau nggak percaya nonton di drakor itu nangis saudara. Tapi konsisten itu susah. Tapi jemaat Tiatira saudara-saudara, mereka konsisten. Nah, saudara-saudara kita nggak tahu loh siapa yang dirikan jemaat Tiatira ini. Ada yang bilang Paulus. Ya, karena Paulus kan pernah pelayanan di Efesus cukup lama 3 tahun. Dan dalam Kisah Para Rasul dikatakan dalam 3 tahun itu
seluruh Asia Kecil sudah mendengar Injil katanya. Jadi ada kemungkinan saudara-saudara itu jemaat Tiatira ini dirintis sekitar tahun 50-an karena Paulus itu pelayanan di Efesus sekitar tahun 50-an. Tapi saudara jangan lupa, Paulus selanjutnya pergi kan? Dia tidak selamanya di Efesus. Nah, saudara-saudara, mereka dengar Injilnya dari Paulus. Tapi saudara-saudara yang lebih mengagumkan apa? Bukan waktu Paulus beritakan Injil, yang lebih mengagumkan setelah Paulus pergi. Mereka tekun. Mereka tekun, saudara-saudara. Setelah Paulus tidak lagi di Asia Kecil pun, mereka pegang iman itu. Sampai akhirnya mereka kehilangan pekerjaan mereka. Itu iman. Iman ditandai dengan ketekunan. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara Tuhan, hal kedua yang dipuji. Kasih. Nah, kasih ditandai dengan pelayanan. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Kasihmu, ketekunanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Nah, saudara-saudara, pasangan yang kedua adalah kasih dan pelayanan. Jadi bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Ya, melalui pelayanan kita. Dan disinilah jemaat Tiatira berbeda dengan jemaat Efesus. Saudara-saudara, di dalam surat Efesus, surat kepada jemaat Efesus, saudara melihat, jemaat Efesus dipuji kenapa? Ketekunanmu. Tapi mereka ditegur kenapa? Kasihmu. Ya, saudara-saudara, jemaat Efesus ditegur karena kehilangan kasih. Kasih yang semula. Nah, saudara-saudara yang kayak itu dari surat kepada jemaat Efesus, saudara perhatikan. Jemaat Efesus itu bukan dari awal tidak mengasihi, bukan, saudara-saudara ya. Yang dipersoalkan itu semula. Ya, saudara-saudara, artinya yang sekarang dengan yang dulu beda jauh. Ya, saudara-saudara, itu maksudnya engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Ya, kasihmu yang sekarang dibanding kasihmu yang dulu, wah, jauh berkurang. Tapi mari kita perhatikan, saudara-saudara, jemaat Tiatira. Perhatikan, saudara-saudara ya, ayat yang ke-19 B. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak. Yang sekarang lebih banyak daripada yang dulu. Nah, ini bedanya, saudara-saudara. Jemaat Efesus yang dulu dengan yang sekarang, wah, sekarang 0. Kalau jemaat Tiatira yang sekarang nambah. Nah, saudara-saudara, Greg Bill mengatakan kasih yang dibicarakan di sini, saudara-saudara, ini bukan sekedar saling mengasihi ya. Yang saudara-saudara, kita seringkali berpikir kalau jemaat Efesus ditegur kenapa? Oh, karena mereka sudah tidak saling mengasihi. Sebenarnya, saudara-saudara, kalau mereka sudah tidak saling mengasihi, maka teguran Yesus lebih keras lagi, saudara-saudara. Kenapa? Sudah perpecahan. Tapi saudara-saudara, Yesus cuma tegur, kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula. Tapi mereka belum pecah. Berarti apa? Di dalam masih saling mengasihi. Loh, kalau begitu kenapa dikatakan kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula? Saudara-saudara, kasih yang semula di sini ini bukan bicara masalah saling mengasihi di dalam. Yang ditegur oleh Yesus apa? Kamu nggak mengasihi keluar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalah jemaat Efesus apa, saudara-saudara ya? Mereka itu menjadi begitu eksklusif. Eksklusif sekali. Ya. Maka saudara-saudara, ada ajaran sesat langsung dihabisin, saudara-saudara Tuhan ya. Ada ajaran sesat langsung dihantam. Saudara-saudara, karena terlalu sibuk dan asik menghantam ajaran sesat sampai mereka nggak keluar. Nggak bermisi. Ya, asik sendiri maksudnya, saudara-saudara ya. Di dalam mereka ya, kita hati-hati ya ajaran ini, hati-hati ajaran itu ya. Kita cuma punya ajaran yang benar ini ya, saudara. Saudara Tuhan, salah nggak ya kalau kita mempertahankan ajaran yang benar? Nggak salah. Tapi saudara hati-hati, terlalu asik mempertahankan ajaran yang benar sampai saudara akhirnya menjadi sempit. Ya, nggak keluar-keluar, nggak peduli. Kita tutup pintu kita, tutup jendela kita, saudara Tuhan itu ya. Supaya apa? Supaya yang dari luar nggak masuk, termasuk jemaat baru pun nggak boleh masuk. Biar kita di sini aja ya. Tapi nggak nama-nama jumlahnya. Small is beautiful. Yang penting apa? Murni, saudara-saudara Tuhan ya. Saking murninya saudara-saudara, tinggal satu jemaatnya. Saudara-saudara, ini murni banget Pak ya. Ini murni banget. Kenapa? Cuma satu orang. Wah, ini kan saudara-saudara agak ngeri juga ya saudara-saudara. Kalau gereja tinggal satu orang, baru kemudian merasa paling murni. Ini mirip sekte jadinya saudara-saudara ya. Nah, saudara perhatikan saudara-saudara, sekte itu kan juga, kalau saudara perhatikan ya, sekte itu bicara apa sih? Kemurnian. Tapi kan saudara saya gak setuju kan dengan sekte, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa saudara-saudara? Karena kamu eksklusif sekali, sempit sekali. Kamu rasa dunia ini cuma milik kamu gitu ya. Nah itu maksudnya saudara-saudara ya. Tapi cuma Efesus begitu modelnya. Mungkin karena mereka terlalu takut dengan ajaran-ajaran sesat, maka mereka kunci langsung gereja mereka. Oh langsung Yesus bilang, kamu
sudah kehilangan kasih-Mu yang semula. Itu seakan-akan Yesus nanya sama ini pengurus gereja, kalian terakhir kali bagi traktat kapan ya? Ayo, terakhir kali KKR kapan? Oh, kita belum pernah Pak, kita selama ini sudah lama Pak, sudah lama. Dulu sering. Tapi sekarang sudah lama. Jadi sekarang kalian ngapain? Ya kita sibuk bikin pembinaan doktrinal apologetika Pak. Ya nggak salah, itu oke. Tapi kamu terakhir kali memberitakan Injil kapan? Ayo, itu tetanggamu itu kamu pernah datangin nggak beritakan Injil? Oh enggak Pak, kita tutup pintu untuk dia. Itulah jemaat Efesus. Tapi saudara-saudara jemaat Tiatira, wah mereka itu keluar. Bahkan saudara-saudara yang sekarang lebih lagi daripada yang sebelumnya. Aku tahu pekerjaan yang sekarang lebih besar daripada yang sebelumnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka bermisi, go out, keluar. Mereka datang ke tetangga mereka. Nah menarik saudara-saudara kata diakonia kan, pelayanan itu diakonia saudara-saudara. Di sini kalau saudara perhatikan, berarti gereja Tiatira ini saudara kasih oleh Tuhan pergi penginjilan, pergi ke orang miskin, pergi ke orang sakit, pergi. Ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja itu yang sehat makin banyak yang pergi. Ya saudara-saudara, itu gereja yang sehat saudara kasih oleh Tuhan ya. Memang perlu banyak yang ngumpul saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi kalau nggak sama sekali ada yang pergi, wah. Saudara pernah lihat somberan saudara kasih oleh Tuhan? Nah itu saudara-saudara. Somberan itu apa? Air yang nggak pernah pergi saudara kasih oleh Tuhan. Nah itu ya. Di situ terus. Sudah 10 tahun situ terus saudara-saudara ya. Itu somberan. Saudara-saudara, sungai itu air yang selalu pergi. Tapi kalau saudara perhatikan somberan nggak ada ikan hidup. Nyamuk banyak. Ya, saudara-saudara ya. Maka jangan heran saudara-saudara ya, lama-lama gereja seperti itu banyak nyamuknya saudara Tuhan. Ya, kenapa? Di dalam. Saudara-saudara saya pernah pelihara ikan ya saudara-saudara ya. Dan saya menemukan airnya itu bersih waktu saya isi. Tapi 1 minggu tiba-tiba kok jadi kotor. Dari mana datangnya ini? Ya, kok bisa jadi keruh? Kok bisa jadi kotor? Kok bisa jadi butek? Saudara-saudara nggak diapa-apain, hanya nggak diganti aja, dibiarin aja sama terus. Ternyata nggak diapa-apain pun jadi butek loh saudara-saudara ya. Nggak perlu dikasih tanah, nggak dikasih tanah pun jadi butek airnya. Itulah air yang tidak mengalir. Saudara perhatikan sungai, saudara kasih oleh Tuhan, tanah kan di situ. Iya di bawahnya kan tanah, ada pasirnya, tapi jernih ya, karena mengalir. Ya saudara-saudara. Ya saya berharap saudara-saudara yang datang ke gereja ini tidak hanya datang untuk kumpul, tapi saudara datang untuk pergi. Ya. Saudara-saudara datang bukan untuk terdampar, saudara Tuhan ya. Nah, itu ya, datang terdampar. Nah, saudara-saudara ya. Kita datang untuk pergi. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tiatira itu jemaat yang pergi. Mereka go out, pergi ke tetangga mereka sampai terkenal di seluruh kota Tiatira. Saking mereka pergi-pergi menjangkau orang, mereka terkenal di kota Tiatira. Nah, saudara-saudara, ya model seperti ini ada juga pada abad keempat. Saudara-saudara di Asia Kecil itu di satu tempat namanya Kapadokia, itu pernah ada seorang bapak gereja namanya Basil. Dia berasal dari Kaisarea, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, Basil ini seorang teolog besar. Tapi selain teolog besar, saudara-saudara, dia juga punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Basil itu kemudian membangun sebuah kompleks. Saudara kasih oleh Tuhan, dan di dalam kompleks itu dia bikin rumah sakit untuk orang sakit, dia bikin panti asuhan anak yatim piatu, dia bikin penginapan untuk orang asing yang pergi. Saudara-saudara, dan kompleks itu bukan hanya untuk orang Kristen. Dia menerima orang sakit bukan Kristen pun datang ke rumah sakit, anak panti asuhan yang bukan Kristen di panti asuhannya, orang asing yang bukan Kristen boleh nginap. Saking saudara kasih oleh Tuhan, tempat itu begitu ramahnya, hospitality-nya tinggi, terkenal saudara-saudara. Orang-orang pada zaman itu menyebut kompleksnya Basil itu dengan sebutan City of Love. City of Love. Kota kasih. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah yang ditunjukkan oleh jemaat Tiatira. Mereka punya iman
yang ditunjukkan dengan ketekunan. Mereka punya kasih yang ditunjukkan dengan pelayanan. Saudara dan saya harus ada dua-duanya. Gereja harus punya dua-duanya. Gereja adalah orang-orang yang punya iman dan punya kasih. Ya, gereja di Efesus ditegur. Kenapa? Punya iman, nggak punya kasih, ditegur. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita lihat evaluasi yang kedua. Evaluasi yang kedua adalah teguran. Bukan hanya memuji, tapi juga menegur. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Membiarkan. Nah, saudara pasti kata membiarkan di situ. Nah, soalnya itu apa kesalahan jemaat Tiatira sehingga ditegur? Karena mereka bertoleransi. Toleransi kepada ajaran yang sesat. Ada pengajar sesat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita tidak bisa mengatakan kalau pengajarnya ini benar-benar perempuan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Benar-benar, ya ini hanya simbol. Jadi Yesus memberikan sebutan kepada pengajar sesat itu Isabel. Dan saudara-saudara, ini bukan cuma satu orang. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau saudara perhatikan ayat yang ke-23 ada anak-anaknya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran sesatnya itu bukan hanya satu, tapi apa? Satu komunitas. Jadi ada sekelompok orang yang ajarannya sesat. Kamu biarkan. Ya, kamu tahu ajarannya ngawur, tapi kamu biarkan. Nah, saudara-saudara, kayak saudara, pertanyaannya ya, kenapa ya mereka biarkan? Ya, saudara-saudara, kenapa mereka biarkan? Nah, saudara, kayak saudara Tuhan, ini ada kaitannya dengan nama Isabel. Ya, kenapa dikasih nama Isabel, saudara, kayak saudara Tuhan? Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Isabel ini kan ratu. Ratu, orang yang berjabatan. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Zaman Ahab, penyembahan berhalanya itu berbeda dengan sebelum Ahab. Kenapa saudara-saudara? Pertama kali penyembahan berhala bikin kuil itu zaman Ahab. Sebelumnya saudara-saudara mereka nggak bisa bikin kuil. Mereka cuma penyembahan berhala, tapi nggak bisa bikin kuil. Karena kalau bikin kuil berarti ada tempat. Nah, saudara-saudara mereka nggak bisa bikin kuil. Jadi sebelum Ahab nggak bisa bikin kuil. Setelah zaman Ahab lah mereka baru bisa bikin kuil. Nah, ada kuil Baal di ibu kotanya Israel, Samaria. Nah, kenapa mereka bisa dapat izin bikin kuil? Karena ada Isabel. Nah, kenapa Isabel bisa bikin kuil? Karena dia ratu, dia punya jabatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau ditunjukkan dengan nama Isabel ini? Kemungkinan besar ajaran sesat di sini ini bukan dari bawah. Saudara-saudara, ajaran sesat ini dari atas. Yang mengajarkan ajaran sesat ini, saudara-saudara, bukan akar rumput. Ya, saudara-saudara, ada kalanya, saudara-saudara, ajaran sesat itu dari bawah. Saudara-saudara ya, dari akar rumput ya. Jadi jemaat, saudara kasih oleh Tuhan, lalu kemudian pergi ke tempat yang nggak jelas, lalu dapat ajaran apa situ, dia kemudian sharing-sharing di bawah. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Tapi yang sharing ini kan, yang ajaran sesat ini kan akar rumput, saudara-saudara ya, bukan orang yang punya jabatan. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam konteks jemaat Tiatira, yang sesat itu bukan yang di bawah, dari pendetanya. Dan kemungkinan besar, saudara-saudara, ini seorang pendeta yang cukup penting. Makanya nggak berani tegur. Ya, saudara-saudara. Jadi yang sesat bukan cuma di bawah. Saudara-saudara, kadang-kadang kan ada jemaat, saudara-saudara sesat kenapa? Ya karena asal-asal baca buku, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, baca-baca buku ngasal-ngasal, akhirnya saudara-saudara jadi ngawur gitu kan. Tapi kan saudara-saudara, kalau ajaran sesat di bawah kan pendeta bisa koreksi. Lah kalau yang ajaran sesat pendeta, dia khotbah tiap minggu, saudara Tuhan. Baru ditanya, lulusan sekolah teologi nggak? Iya, lulusan teologi, doktor lagi. Saudara-saudara, di sini kita belajar ya. Saudara tidak bisa berpikir kalau sudah di mimbar orang itu pasti benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, sering penyesatan itu dari mimbar. Kenapa? Yang berdiri di mimbar pun sudah salah. Jadi saudara kasih Tuhan, bisa nggak saudara-saudara kesesatan dari mimbar? Bukan bisa, sering. Di dalam sejarah gereja ada yang namanya Arius. Arius itulah kemudian menjadi Arianisme. Dan Arianisme lah yang pertama kali mengatakan Yesus bukan Allah. Dan saudara tahu Arius, saudara kasih oleh Tuhan, Arius itu bukan orang awam. Arius itu seorang pendeta. Dan Arius, saudara kasih oleh Tuhan, adalah seorang teolog yang cukup terkenal di Alexandria hari itu. Saudara-saudara, hari itu Arius adalah salah satu pendeta di Alexandria, tapi pemimpinnya itu namanya Alexander. Nah, tapi saudara kasih oleh Tuhan, Alexander ini usianya lebih tua daripada Arius, tapi khotbahnya kurang menarik. Arius saudara kasih lebih muda dan khotbahnya lebih menarik.
Maka saudara-saudara, waktu Arius mengatakan Yesus bukan Allah, banyak yang percaya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia masih muda, dia fasih lidah, pinter, tapi doktrinnya kacau, Yesus bukan Allah. Akhirnya saudara-saudara itu muncul yang namanya Arianisme. Ya itulah akhirnya terjadi namanya konsili Nikea tahun 325, harus diselesaikan. Nah saudara-saudara Tuhan, jadi kemungkinan besar yang menyesatkan ini seorang pendeta, dan pendeta yang posisinya penting. Ya itulah yang dimaksudkan Isabel di sini. Isabel. Nah tapi saudara Tuhan, Yesus menegur gereja itu kenapa? Karena sudah lama. Ini sudah berlangsung lama, tapi kamu nggak lakukan apa-apa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika gereja berkompromi dengan ajaran sesat, dia tidak mengakui ajaran sesat itu, tapi dia biarin. Saudara ngerti ya saudara-saudara ya? Dia bukan mengikuti ajaran sesat itu, tapi dia biarin ajaran sesat itu. Saudara jangan pikir yang dimarahin cuma yang sesat gitu ya. Itu urusan Tuhan dengan yang sesat. Tidak. Ketika gereja diam saja melihat ajaran sesat, apalagi di dalam gereja, maka yang dimarahin oleh Yesus bukan cuma yang sesat, gerejanya juga dimarahin. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara harus memahami ya. Ya kadang-kala seorang hamba Tuhan harus mengatakan yang ini sesat, yang ini sesat. Nah saudara-saudara, ini kan sekarang kalimat yang kurang disukai ya. Kalau pendeta, ini sesat, hati-hati, ini sesat, hati-hati. Orang semua mengatakan, kayak lu aja bener. Nah saudara kasih Tuhan itu kan, merasa bener lu. Ini pendeta dari khotbah terus, ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Kayak dia aja yang bener. Loh saudara kasih Tuhan, tugas gembala memang ya harus mengatakan yang mana sesat. Ya kalau gembala tidak menjalankan tugas itu, dombanya yang sesat. Ya saudara-saudara, dombanya yang sesat. Ya saudara-saudara, ada seorang pendeta mengatakan, tugas gembala itu ada dua. Yang pertama, feed the lamb. Yang kedua, shoot the wolf. Ya saudara-saudara, tugas gembala ada dua. Berikan makan domba, betul. Tapi tembak serigala, saudara-saudara Tuhan. Ya. Apa artinya gembala rajin kasih makan domba, tapi serigala biarkannya main-main sama dombanya, saudara-saudara Tuhan. Ngapain gua kasih makan? Ya, yang keenakan serigalanya, saudara-saudara Tuhan. Dombanya dikasih makan. Wah, serigalanya kenyang, saudara-saudara ya. Domba makan rumput, serigala makan domba. Makin gemuk dombanya, makin senang serigalanya. Ngapain gak usah di gembala kok cuma kasih makan domba, makin domba, tapi serigala lewat-lewat, saudara-saudara Tuhan. Dibiarin nggak apa-apa. Menjaga toleransi, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, menjaga toleransi. Ini padang rumput sudah bagus begini hijau, jangan dibikin jadi ini, jangan dibikin jadi kacau. Kenapa? Ya, karena kita mengganggu serigala. Biarkan serigala main-main dengan dombanya. Saudara-saudara, tugas gembala yang pertama feed the lamb, betul. Yang kedua, shoot the wolf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus waspada dengan apa yang kita dengar di mimbar. Tidak semua berdiri di mimbar itu berarti menyampaikan firman Tuhan. Harusnya dia menyampaikan firman Tuhan, tapi kenyataan saudara-saudara Tuhan, penyesatan sering berasal dari mimbar. Sering berasal dari mimbar. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita tidak tahu sih apa yang diajarkan oleh Isabel ini, ya. Nggak tahu saudara-saudara ya. Kita nggak tahu sebenarnya ajaran apa sih yang dikatakan sesat di sini. Tapi saudara-saudara, sedikit banyak kita bisa lihat ayat 24. Coba kita lihat. Mari kita baca sama-sama ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Perhatikan kata seluk-beluk iblis. Inilah yang diajarkan oleh kelompoknya Isabel, seluk-beluk iblis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sederhananya apa seluk-beluk iblis, saudara yang kasih Tuhan? Ajaran yang kelihatannya menarik. Kenapa? Karena anti mainstream. Saudara-saudara, hampir semua yang anti mainstream itu membuat kita tertarik. Kenapa? Kita sudah bosan yang mainstream. Nah, seluk-beluk ini apa sih? Kenapa dibilang seluk-beluk, saudara? Karena menarik sekali ya. Nggak pernah kita dengar yang kayak gini. Nah, itu kira-kira saudara-saudara yang namanya seluk-beluk iblis. Nggak pernah loh kita dengar begini. Selama ini kita dibilang Yesus Allah, Yesus Allah. Ya kan, tiba-tiba ada yang mengatakan, kamu tahu nggak? Ternyata Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Ya, saudara-saudara Tuhan ya. Da Vinci Code, saudara-saudara ya. Maria menikah dengan Maria Magdalena dan ada anaknya namanya Sophie di Prancis, saudara-saudara. Pikir-pikir kok bisa ya dari Timur Tengah ke Prancis ya?
Saudara-saudara kalau kita pikir-pikir ngawur, saudara-saudara. Tapi kenapa ya banyak yang tertarik dengan Da Vinci Code? Karena nggak pernah baca itu di Injil. Apalagi saudara-saudara generasi yang sudah buta Alkitab, saudara. Oh lebih menarik lagi saudara-saudara. Tahu Yesus tahu, siapa dia? Nggak tahu terlalu banyak sih, cuma tahu aja. Nah, kamu tahu nggak kalau dia itu pernah menikah? Oh iya ya, Maria Magdalena istrinya. Wah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, biasanya kan ajaran-ajaran begini kan yang bikin orang tertarik. Maka saudara perhatikan kenapa banyak anak muda meninggalkan gereja tradisional. Ya karena dia merasa di gereja tradisional ngomongnya itu aja. Tapi saudara-saudara jatuhnya kemana? Saudara-saudara jatuhnya kemana? Ke kelompok seluk-beluk iblis, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa kamu tertarik? Iya Pak, yang disampaikan itu mind blowing Pak. Mind blowing, iya saking blowingnya saudara-saudara, you have no mind anymore, saudara kasih oleh Tuhan ya. Mind blowing Pak, selama ini dengar khotbah yang begitu-begitu aja tiba-tiba dengar khotbah begini Pak, mind blowing. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, iya benar-benar mind blowing sampai nggak ada lagi otaknya saudara kasih oleh Tuhan karena sudah blow up semua. Saudara-saudara perhatikan ya, saudara harus hati-hati ya kalau saudara mendengar apa yang selama ini saudara nggak pernah dengar, ya, atau berbeda dengan apa yang selama ini saudara pernah dengar. Saudara harus hati-hati. Ya saudara-saudara. Nah itu kenapa saudara-saudara ya gereja itu harus mempertahankan tradisi. Tradisi kan ya namanya tradisi ya saudara-saudara. Memang tradisi kan itu lagi namanya tradisi. Ya itu kenapa anak muda gak suka tradisi, kenapa? Itu lagi. Yang lain dong. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu tradisi. Kenapa? Tradisi itu pagar. Supaya saudara nggak keluar dari pagar itu. Supaya saudara tetap aman. Itu kenapa perlu tradisi. Ada orang bilang, wah Pak reformasi kan anti tradisi. Siapa bilang reformasi anti tradisi? Reformasi anti tradisi yang salah. Iya. Tapi mempertahankan tradisi yang benar. Tapi anak muda sekarang saudara-saudara, apapun namanya tradisi langsung dibuang. Tradisi itu artinya sampah. Loh, kenapa dibuang? Tradisi Pak. Loh, kenapa harus dibuang kalau tradisi? Ya pokoknya tradisi Pak. Ya, itu pasti jadul Pak, jadul. Ya, makanya dibuang aja Pak. Kenapa? Tradisi. Loh, kan hanya karena ada tradisi baru kamu bilang itu jadul. Tradisi Pak, jadul, tradisi jadul. Buang aja Pak. Maka saudara-saudara jangan heran, akhirnya anak muda tertarik dengan seluk-beluk iblis semua. Pokoknya ada ajaran baru, ya berbeda. Saya belum pernah dengar ini Pak. Wah, ini benar-benar mencengangkan Pak. Saya baru tahu. Ya baru tahu memang salah. Tapi saudara-saudara nggak ada orang kemudian bereaksi seperti itu ya. Ada orang mengajarkan gurunya 1 + 1 sama dengan 5. Nggak ada siswa ngomong, mind blowing. Saya belum pernah dengar seperti ini. Semua bilang stupid, saudara Tuhan itu kan. Saudara ngerti saudara-saudara ya? Kalau kita dengar orang bilang 1 + 1 sama dengan 5, saudara nggak bilang mind blowing. Ya, kenapa harus ngotot dengan 2? Ayo, open mind dikit dong. Bisa juga 5. Ya saudara-saudara kalau begini kita bikin matematika, bangkrut saudara Tuhan ya. Semua bank bangkrut. 1 + 1 bisa 2, bisa 3, bisa 5. Loh, itu gimana ngitung saldo orang saudara-saudara ya? Tambah 1 juta, masuk lagi 2 juta. Berapa sekarang? 10.000 Pak. Loh. Mind blowing saudara Tuhan ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara-saudara kayak gitu ya. Saudara nyetor uang ke bank 2 juta, baru setor lagi 5 juta, baru saudara itu saudara lihat di buku tabungan saudara 50.000. Tellernya tulis 50.000 saudara Tuhan. Saudara bilang apa? Mind blowing. Ini belum pernah saya lihat bank kayak gini, saudara Tuhan. Nggak ada ya, saudara bilang ini penipu, saudara Tuhan ya. Ya kenapa? Karena saudara tahu 5 juta tambah 2 juta dari manapun tetap 7 juta. Kok bisa tiba-tiba 50.000? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati dengan seluk-beluk iblis. Tapi itulah yang banyak menjebak orang. Menarik seluk-beluk iblis itu. Kenapa? Karena simply anti-mainstream. Anti-mainstream. Ya. Kenapa buang lagu gereja? Terlalu lama Pak. Ya, itu pasti lagu sampah. Kenapa? Jadul. Jadi lagu yang benar apa? Yang baru Pak. Wah, hanya karena dia lama berarti salah. Hanya karena dia baru berarti benar. Wah, kita ada masalah dengan cara berpikir kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Kristus kepada orang-orang Tiatira yang tidak mengikuti Isabel?
Yang pertama, saudara kasih oleh Tuhan, back to the scripture. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Udahlah ya, jangan ikut-ikutan dengan seluk-beluk iblis itu. Ya, memang kalau kamu dengar ya, itu kayaknya hal baru. Udahlah, jangan ikut-ikutan ke situ. Jangan tertarik dengan hal seperti itu, ya. Jangan terpesona karena itu mind blowing, jangan. Ya udahlah, kembali kepada yang sudah ada, itu maksudnya. Apa yang ada padamu, kembali yang sudah ada saja. Apa sih yang sudah ada? Ada ajaran nabi, ada ajaran para nabi, ada ajaran para rasul. Kembali ke situ aja lah. Sampai aku datang. Sampai aku datang. Maka saudara-saudara dengar kalimat ini. Gereja harus pertahankan tradisi yang benar. Kalau itu tradisi yang benar, dipertahankan. Kalau itu tradisi yang salah, buang. Kalau itu benar, pertahankan. Itu kata ayat 25, apa yang ada padamu, apa yang sudah ada sih? Kamu sudah dengar ajaran para rasul, itu pertahankan. Jangan kemudian tertarik dengan hal-hal yang baru. Ya, saudara-saudara, tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, jujur saja ya, Alkitab ini begitu kaya. Saudara jangan berpikir, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah ngerti semua. Lalu banyak orang bilang, Pak, bosan dengan Alkitab, maka saya cari yang baru. Itu bukan karena Alkitab tidak ada lagi yang baru, itu karena saudara-saudara kurang gali aja. Saudara kasih oleh Tuhan, sebenarnya apa yang sudah ada pada kita, belum semua kok kita gali. Sampai saudara-saudara tertarik dengan hal-hal yang baru. Kalau saudara-saudara sudah mempelajari Alkitab, sudah tahu makin banyak yang tidak kita mengerti. Itu kenapa Yesus mengatakan, sudahlah ya, jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran iblis kayak gitu. Seluk-seluk beluk iblis kayak gitu. Apa yang sudah ada, kamu pertahankan. Saudara-saudara, kenapa kita tetap pertahankan Allah Tritunggal? Loh, itu yang sudah diberikan dari Alkitab, Bapak Gereja, itu yang kita pertahankan. Saudara-saudara, hari ini banyak orang itu suka bikin jargon-jargon baru. Supaya apa? Menarik, saudara oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, maka ada hamba Tuhan yang jargonnya pergi ke surga, ada yang jargonnya turun ke neraka, saudara oleh Tuhan. Karena kalau jualan yang turun ke neraka, kalau dia jualan pergi ke surga sudah ada tokonya, dia nggak ada, ini saudara nggak ada merek sendiri, maka dia bikin jadi turun ke neraka. Yang sudah jual minyak urapan, aduh, udah ada minyak urapan, aduh kalau saya jual lagi nanti nggak laku lagi, ya sampo urapan, saudara itu. Ya kan, ini minyak sudah ada gimana ya, kalau saya jual lagi ya sudah, pasarnya sudah ada, gimana ya pembelinya, ya udah saya jual. Saudara-saudara, apa kata Yesus? Kenapa sih Yesus begitu? Yang ada itulah yang kamu teruskan. Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, di gereja ini kita tidak ada yang jargon-jargon aneh kayak gitu. Ya. Apa yang kita expose di gereja ini? Alkitab. Jadi kalau saudara perhatikan tema-tema, saudara percayalah, itu semua diambil dari Alkitab. Itu enggak ada yang kita ambil dari seluk-beluk iblis, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara yang berpikir, wah mungkin hamba Tuhan sudah kekurangan tema, lalu cari-cari yang lain. Ya, kalau sudah keluar dari Alkitab, yang untuk apa lagi disampaikan? Alkitab. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa janji Yesus kepada mereka yang setia? Mari kita perhatikan saudara-saudara ayat yang ke-26. Barang siapa menang. Menang maksudnya apa saudara-saudara? Kembali ke ajaran yang benar. Pertahankan ajaran yang benar. Kembali kepada Alkitab. Barang siapa yang konsisten, ada janji. Yang pertama saudara-saudara, otoritas. Mari kita perhatikan ayat yang ke-26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Yesus berjanji kepada gereja yang setia, dia akan memberikan otoritas atas bangsa-bangsa. Saudara-saudara, bagaimana gereja punya otoritas bangsa-bangsa? Melalui firman. Perhatikan saudara oleh Tuhan. Ketika gereja tidak lagi kembali kepada firman, di situ gereja gagal mempengaruhi dunia. Bagaimana gereja mempengaruhi dunia? Firman. Kalau gereja tidak lagi setia kepada firman, gereja nggak bisa mempengaruhi dunia. Nah, tapi gereja banyak yang salah. Berpikir gimana ya supaya kita bisa mempengaruhi anak muda? Nah, kita tinggalkan firman. Untuk mempengaruhi anak muda. Saudara oleh Tuhan, salah. Saudara ingin memenangkan kembali anak muda, firman. Jangan kasih seluk-beluk iblis pada anak muda. Firman. Oh iya Pak, anak muda banyak meninggalkan gereja. Terus gimana kita?
Ya kita tinggalkan firman Pak. Kenapa? Nanti mereka nggak mau datang ke gereja. Loh salah. Justru kalau saudara ingin mempengaruhi anak muda, berikan pada mereka firman. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya memperhatikan ya, anak muda itu meninggalkan gereja bukan karena firman, bukan karena bosan sama firman, bukan. Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang membuat anak muda banyak meninggalkan gereja? Bukan karena bosan sama firman, karena mereka justru tidak pernah dengar firman di gereja. Ya, yang mereka dengar kayak dongeng nenek tua 20 menit, saudara kasih oleh Tuhan, kayak gitu kan, dingin, mengantukkan, saudara kasih oleh Tuhan, tidak pernah ada yang pikirannya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, anak muda kalau dengar khotbah yang menyentuh pikiran, saudara kasih oleh Tuhan, wah, itu nggak mungkin, nggak ke gereja lagi. Dia kan ke gereja, kenapa? Kemarin saya dapat ini, besok saya dapat, tadi saya dapat. Jadi saudara-saudara perhatikan ya, oh ya Pak, anak muda sudah bosan sama khotbah yang mana? Anak muda bukan bosan sama khotbah lalu meninggalkan gereja, justru karena mereka merasa tidak pernah dengar khotbah di gereja. Bosan Pak? Kenapa? Ngantuk. Kok ngantuk? Iya. Pendetanya baru buka mulut, sudah tebak mau ngomong apa. Tapi saudara-saudara perhatikan, begitu banyak anak muda yang akhirnya tetap di gereja. Kenapa? Karena dia menemukan apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh gereja, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah di gereja itu tidak pernah didengar di dunia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, firman. Dengan firman gereja mempengaruhi dunia. Dengan firman gereja mempengaruhi dunia. Maka saudara kasih oleh Tuhan, berdoalah terus supaya gereja di mana saudara beribadah tidak kehabisan firman. Karena kalau itu sudah habis saudara kasih oleh Tuhan, saudara akan sulit untuk bertahan di gereja itu. Kenapa? Karena nggak ada firman lagi kok. Cuma ada rutinitas. Firmannya nggak ada. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kutip dari Martin Luther. Ini konteks kalimatnya adalah dia baru memulai reformasi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Dia baru memulai reformasi, dia baru berbenturan dengan gereja pada zaman itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dia kemudian stay di Wittenberg untuk membangun gerakan reformasi. Nah, dia mengatakan kalimat ini, saudara-saudara ya. Kalimat ini. Aku hanya mengajar, berkhotbah dan menulis firman. Selebihnya aku tidak melakukan apa-apa. Sementara aku tidur, minum bir di Wittenberg bersama dengan teman-temanku, firman itu sendiri yang melemahkan kepausan. Aku nggak ngapain kok. Saudara bisa bayangkan ya, sebesar Martin Luther mengatakan, kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan untuk bikin reformasi? Nggak ngapa-ngapain. Saya cuman berkhotbah, mengajar, menerjemahkan Alkitab. Sisanya firman itu yang bekerja. Ya, jadi waktu aku tidur, waktu aku minum bir, ya, berarti dia nggak ngapa-ngapain dong. Iya. Firman itu yang melemahkan kekuasaan paus. Aku tidak melakukan apa-apa. Firmanlah yang melakukan segalanya. Firmanlah yang melakukan segalanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana saudara mempengaruhi anak saudara? Ya orang tua gimana mempengaruhi anak kalau gak ada firman pada orang tua itu sendiri? Marah-marah doang misalnya. Ya saudara-saudara sampai leher putus, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara bisa bayangkan Martin Luther, saudara kasih oleh Tuhan, itu reformasi besar sekali. Tapi saya nggak mau pusing. Ya, saya nggak mau pusing. Ya, saya sudah khotbah, saya sudah ngajar, saya sudah Alkitab, firman itu yang melakukan segalanya. Nah, kita orang tua, saudara-saudara, aduh, anak begini, ini begitu. Saudara-saudara, akhirnya tiap hari marah-marah terus. Saudara kasih oleh Tuhan, marah-marah itu cuma kata-kata dari saudara, dan itu tidak berefek kepada anak saudara. Satu-satunya kata-kata yang bisa mempengaruhi anak kita apa? Perkataan Tuhan. Lah orang tua baca Alkitab nggak? Wah nggak ada waktu baca Alkitab Pak. Banyak kesibukan. Lah saudara yang kasih oleh Tuhan, semakin saudara-saudara tidak bisa menyampaikan firman kepada anak saudara, makin banyak saudara marah-marah nanti. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, apalagi yang dijanjikan oleh Yesus? Kemuliaan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu bicara mengenai apa? Kemuliaan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja Tiatira itu mengalami penganiayaan karena mereka memilih untuk setia kepada Kristus. Tapi apa dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Kamu kalau setia kepadaku, kamu berani menghadapi ajaran sesat di dalam gerejamu, aku berikan kamu kemuliaan.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau gereja berkompromi dengan dunia, disitulah kemuliaan jadi redup. Kemuliaan gereja menjadi redup ketika gereja banyak berkompromi dengan dunia. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja itu kan milik Kristus. Pengantin wanita. Saudara-saudara, itu aja sudah menjadi kemuliaan gereja itu sendiri. Jadi saudara-saudara, menjadi pengantin wanitanya Kristus, itulah kemuliaan gereja. Tapi saudara perhatikan baik-baik, seringkali saudara kasih oleh Tuhan, gereja lupa dia itu pengantin wanitanya Kristus. Maka saudara-saudara sudah pengantin wanita, dia main-main kekubangan saudara kasih oleh Tuhan, pakai gaun pengantin. Saudara bisa bayangkan kan, gaun pengantin putih, kenapa? Mau merit. Tapi dia bukannya datang ke acara pernikahan, dia main-main di kolam. Saudara-saudara, kolam somberan. Saudara kasih oleh Tuhan, dia nyemplung. Nah saya tanya saudara-saudara, gaunnya masih putih enggak? Masih di dalam putih, tapi sudah ditutupi sama lumpur. Maka orang bilang, wih kok jelek sekali pengantinnya. Ah enggak lah, yang di dalam masih putih kok. Iya saudara kasih oleh Tuhan, tapi kan sudah lumpuran semua ini. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika gereja kompromi dengan dunia, kemuliaannya jadi redup. Redup. Ya akhirnya saudara-saudara enggak kelihatan lagi. Apa kata Yesus kepada gereja Tiatira? Kalau kamu berani, tidak kompromi, walaupun kamu akan dibuang oleh dunia ini, saya janji kasih kamu bintang timur. Bintang timur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bintang berapa sih yang paling tinggi di militer, saudara kasih oleh Tuhan? Kan bintang 1, bintang 2, saudara kasih oleh Tuhan kan. Yang kita takut bintang 7 yang saudara kasih oleh Tuhan ya. Sakit kepala soalnya ya, saudara ya. Ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi ada satu bintang yang lebih tinggi daripada semua itu apa? Bintang timur itu. Itu kemuliaan yang tertinggi bagi gereja. Tapi itu hanya diberikan kepada siapa? Yang menang, yang konsisten, yang tidak kompromi. Kiranya kita menjadi gereja yang tidak berkompromi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami berdoa supaya kami menjadi gereja yang tidak berkompromi. Kami berdoa supaya kami tidak jatuh dalam kesalahan gereja Efesus yang kehilangan kasih. Tapi kami juga berdoa supaya kami tidak jatuh ke dalam gereja Tiatira yang berkompromi dengan ajaran sesat. Biarlah kami menjadi gereja yang memiliki kedua-duanya. Kami memiliki kasih, tapi kami tidak berkompromi. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.